Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami di sini dari kelompok 5A dengan saya sendiri Putri Sekar Harum dan anggota saya ada Arosa Hasanah, Mutiara Deas, dan Nurfarika Isti. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai titrasi kompleksometri. Selamat menyaksikan. Baiklah, pada praktikum kali ini kita akan membahas tentang titrasi kompleksometri. Apa sih titrasi kompleksometri itu? Jadi, titrasi kompleksometri adalah jenis titrasi di mana titran dan titratnya saling mengompleks, membentuk hasil berupa senyawa kompleks. Reaksi kompleks yang terbentuk dianggap sebagai reaksi asam basa Lewis dengan ligan bertindak sebagai basa dan menyumbangkan sepasang elektronnya kepada kation yang merupakan asamnya. Nah, prinsip titrasi kompleksometri adalah larutan yang mengandung ion Ca2+ akan membentuk kompleks dengan EDTA sehingga kadar dapat diketahui. Titik akhir titrasi ditunjukkan dengan indikator logam dan ditandai dengan perubahan logam dan perubahan warna dari merah menjadi warna biru. Untuk metode titrasi kompleksometri terbagi menjadi 4. Yang pertama itu titrasi langsung. Titrasi langsung ini dapat dilakukan terhadap sedikit 25 kation dengan menggunakan indikator logam. Untuk yang kedua, titrasi kembali. Titrasi ini digunakan reaksi antara kation dengan EDTA yang lambat atau apabila indikator yang sesuai itu tidak ada. Nah, yang ketiga itu titrasi substitusi. Titrasi ini berguna bila tidak ada indikator yang sesuai untuk ion logam yang ditentukan. Yang terakhir ada titrasi tidak langsung. Titrasi ini beberapa sudah dilaporkan, antara lain penentuan sulfat dengan menambahkan larutan baku barium berlebihan dan menitrasi kelebihan tersebut dengan menggunakan EDTA. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaan kali ini itu untuk alatnya sendiri meliputi buret, statif dan klem, Erlenmeyer, gelas ukur dan gelas kimia, pipet tetes dan pipet volume, pH meter, labu ukur, timbangan analitik, spatula dan kertas perkamen. Sedangkan untuk bahannya sendiri itu meliputi Na2EDTA, magnesium sulfat hidrat, eritriokrom black tea, kemudian mureksid, natrium klorida, amonium hidroksida 25%, aquades, kalsium laktat, natrium hidroksida, dan merkuri klorida. Untuk cara kerjanya sendiri, untuk pembakuan Na2EDTA itu dilakukan dengan 10 ml larutan magnesium sulfat hidrat, diatur pH-nya hingga 9 hingga 10, ditambah dengan 2 ml larutan dapar sarnia. Kemudian ditambahkan 50 mg indikator EBT, dititrasi dengan larutan Na2EDTA dengan konsentrasi 0,05 molaritas sampai terbentuk warna merah hingga menjadi biru. Nah, penetapan kadar kalsium laktat itu dilakukan dengan larutan sampel kalsium laktat itu dipipet 10 ml, kemudian diatur pH-nya hingga menjadi lebih dari atau sama dengan 12, ditetapkan dengan penambahan natrium hidroksida. Kemudian ditambahkan 50 mg indikator mureksid, dititrasi dengan larutan Na2EDTA hingga terjadi perubahan warna dari merah menjadi violet. Titrasi kompleksometri kali ini menggunakan denatrium edetat yang mana pada saat proses titrasi memerlukan pH basa dan suatu penyangga untuk memastikan bahwa proton yang dibebaskan tidak mengalami penurunan pH. Penyangga yang bisa digunakan adalah larutan dapar salamiak yang mampu menyangga hingga pH sekitar 10. EDTA dapat mengkomplekkan hampir semua ion logam dengan perbandingan mol 1:1 berapapun bilangan oksidasinya. Kestabilan senyawa kompleks dengan EDTA berbeda antara satu logam dengan logam lainnya. Dari hasil percobaan yang sudah dilakukan, maka didapatkan persen kadar antara lain 144,2%, 147,3%, 141,1% dengan persen kadar rata-rata sebesar 144,2%.